Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Khairunisa dari kelas 04 TPLP 001, Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Kali ini saya akan mereview materi mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Langsung saja, ini adalah beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama ada tentang IP address. Yang kedua, pengkabelan. Yang ketiga, simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang keempat, instalasi Linux server Ubuntu di VirtualBox. Yang kelima, instalasi web server Linux dengan VirtualBox. IP address. Nah, apa sih IP address? IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address, yang mana itu merupakan alamat unik dari suatu perangkat jaringan komputer untuk bisa saling terhubung. IP address biasanya terdiri dari 32 bit bilangan biner, yang dipisah dengan tanda titik setiap 8 bit binernya. IP address ini kalau diibaratkan nomor handphone, dia itu kenapa bersifat unik? Karena agar data yang ingin dikirimkan dan diterima bisa tertuju dengan tepat sasaran dalam sebuah jaringan. Selanjutnya ada jenis IP address. Jadi IP address ini terbagi menjadi dua, yaitu IP address public dan juga private. Apa itu IP address public? Jadi, IP address public merupakan IP atau em, alamat yang digunakan untuk mengakses internet dari luar jaringan lokal, sedangkan IP address private merupakan IP yang digunakan di dalam jaringan lokal. Jadi, misalkan untuk yang IP address public ini sendiri bisa dilihat oleh siapa saja yang terhubung dengan internet, contohnya seperti website dan layanan internet lainnya. Sedangkan pada IP private itu tidak bisa dilihat oleh semua orang. Contohnya jaringan yang ada di rumah-rumah, di sekolah maupun di perkantoran itu menggunakan IP address private. Yang ketiga ada kelas IP address. Nah, kelas IP address ini terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan E. Nah, jadi apa sih ciri-ciri dari setiap kelas-kelas tersebut? Untuk kelas A ini biasa digunakan untuk jaringan yang besar. Kenapa bisa dikatakan sebagai jaringan yang besar? Karena kelas A bisa menampung kurang lebih 16 juta host. Sedangkan untuk kelas B digunakan untuk jaringan yang sedang, karena dia bisa menampung kurang lebih hingga 65.000 host. Sedangkan kelas C merupakan jaringan yang tergolong kecil karena hanya bisa menampung kurang lebih 250 host. Sedangkan untuk kelas D dan E itu biasa digunakan untuk tujuan tertentu seperti eksperimen dan lain-lain. Kemudian di sini ada byte pertama yang menunjukkan alamat IP kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. Jadi, dengan hanya melihat byte pertama dalam sebuah IP address, kita bisa tahu termasuk kelas mana alamat tersebut. Setiap kelas IP address terbagi menjadi dua, yaitu alamat IP private dan public. Masing-masing memiliki IP range tersendiri untuk IP private-nya, di mana IP public-nya berada di luar range tersebut. Yang keempat mengenai IP address, yaitu subnet mask. Subnet mask merupakan nilai untuk memisahkan bagian jaringan dari host pada IP address. Subnet mask juga digunakan untuk menghitung ukuran jaringan host yang tersedia dalam sebuah jaringan. Jadi dari sini kita bisa tahu ya
yang mana alamat jaringan dan mana alamat host pada sebuah IP address. Jadi bisa dilihat di sini biner 1 menunjukkan alamat jaringan, sedangkan selain dari biner 1 itu menunjukkan alamat host pada IP address. Jadi kalau kita lihat di sini, alamat jaringannya merupakan 10.60, sedangkan alamat hostnya yaitu 10.2. Baik, yang kelima di sini ada IP broadcast. Apa itu IP broadcast? Jadi IP broadcast merupakan alamat IP yang digunakan untuk mengirimkan paket data ke semua perangkat yang berada dalam satu jaringan. Untuk menentukan IP broadcast itu sendiri, caranya adalah dengan menentukan subnet masknya. Jadi kita harus tahu bagian mana alamat jaringan dan alamat host. Kemudian nantinya alamat host ini diubah menjadi bit 1 dan langsung saja bisa dikonversi ke dalam bentuk desimal dan dari situ kita bisa dapatkan IP broadcast-nya. Baik, yang keenam merupakan IP host start dan IP host end. Apa itu IP host start? IP host start menunjukkan alamat IP pertama dalam sebuah jaringan, sedangkan IP host end menunjukkan alamat terakhir dalam sebuah jaringan. IP host start bisa ditentukan dari alamat jaringan atau IP network yang ditambah 1, sedangkan IP host end bisa dilihat dari IP broadcast dikurangi 1. Baik, yang terakhir mengenai IP address yaitu jumlah host. Jadi kita bisa menentukan berapa banyak host yang bisa ditampung dalam sebuah jaringan. Rumusnya yaitu 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y merupakan jumlah bit 0 pada alamat host. Jadi di sini kita punya alamat IP yang sudah ditentukan subnet masknya, yang sudah dipisah, di subnetting menjadi bagian alamat jaringan dan juga alamat host. Kemudian alamat host ini kan binernya 0. Nah, 0 ini jika dijumlah atau dihitung terdapat 14 bit 0 ya. Di mana 14 ini kita bisa masukkan ke dalam rumus dan kita dapatkan jumlah host. Kita bisa mengetahui jumlah host pada suatu jaringan. Baik, yang kedua merupakan pembahasan tentang pengkabelan. Pengertian pengkabelan. Pengkabelan merupakan teknik yang digunakan untuk menghubungkan suatu kabel ke perangkat jaringan agar perangkat yang satu dengan yang lainnya dapat saling terhubung dan melakukan transmisi data atau pertukaran data. Baik, di sini ada jenis-jenis kabel. Jenis-jenis kabel itu ada banyak ya. Yang pertama, kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Nah, ini dia kabel yang terbuat dari tembaga dan biasa digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer, switch, dan juga router. Jenis kabel yang kedua ada kabel STP atau Shielded Twisted Pair. Kabel ini mirip dengan kabel UTP terbuat dari tembaga, namun ia memiliki pelindung tambahan untuk melindungi gangguan dari luar seperti gangguan elektromagnetik misalnya. Kabel ini juga digunakan untuk jaringan yang memiliki banyak perangkat. Selanjutnya ada kabel koaksial. Dia juga terbuat dari tembaga dan dilapisi oleh pelindung luar. Diisolasi, biasa digunakan untuk televisi kabel dan modem. Jenis kabel lainnya yaitu ada fiber optik. Kabel ini terbuat dari serat kaca. Dia bisa mentransmisikan cahaya dan mempunyai tegangan listrik rendah.
Eee, Kabel ini biasa digunakan untuk mengirimkan data dengan jangkauan yang luas dan juga berkecepatan tinggi. Baik, kemudian di sini ada jenis kabel straight dan cross. Jika yang sebelumnya merupakan jenis kabel berdasarkan bahannya, di sini kabel straight dan cross merupakan jenis kabel yang dibedakan dari susunan pin pada konektor tersebut. Untuk kabel straight sendiri, dia digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, seperti hook ke switch, komputer ke switch, atau router ke switch. Jadi untuk kabel straight, dia pin-pin yang tersusun pada konektor tersebut memiliki susunan yang sama. Ini ujung kabel satu, kemudian ini susunan ujung kabel kedua. Untuk kabel cross, dia ujung-ujung kabelnya itu berbeda dan digunakan untuk perangkat yang sama, seperti komputer ke komputer, switch ke switch, atau router ke router. Jadi beginilah susunan ujung kabel satu dan ujung kabel 2 pada jenis kabel cross. Baik, kemudian di sini terdapat latihan membuat kabel straight dan cross. Jadi langkahnya adalah pertama buka lapisan kulit kabel UTP, bisa menggunakan gunting. Kemudian kita susun urutan warnanya sesuai jenis kabelnya. Di sini ini adalah susunan kabel straight. Kemudian kita masukkan ke dalam RJ45 tentunya jika sudah rapi. Dan langkah selanjutnya kita bisa jepit, kita bisa crimping menggunakan tang seperti ini. Dan lakukan hal yang sama pada ujung kabel lainnya. Ini merupakan susunan dari kabel cross. Yang ini kabel straight. Lalu ini merupakan hasil testingnya. Ini kabel straight, jika dia menyala semua artinya kabel bisa digunakan. Ini kabel cross menggunakan tester dan juga sama ya di sini angka-angkanya semua menyala dengan lancar. Pembahasan ketiga yaitu simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, pengertian jaringan. Jadi, jaringan merupakan dua perangkat atau lebih yang saling terhubung untuk berbagi data dan berkomunikasi. Secara umum, jaringan terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang saling bekerja sama untuk melakukan transmisi data atau pertukaran data. Perangkat keras di sini umumnya seperti komputer, router, dan switch. Sedangkan untuk perangkat lunaknya seperti protokol komunikasi dan sistem operasi jaringan. Keduanya saling bekerja sama untuk mengirim, menerima, dan memproses data. Jaringan dapat beroperasi dalam skala kecil maupun skala besar. Skala jaringan yang kecil disebut Local Area Network atau disingkat sebagai LAN, sedangkan skala jaringan yang sedang yaitu ada Metropolitan Area Network dan skala yang besar merupakan Wide Area Network. Di mana Local Area Network sendiri biasa digunakan di rumah-rumah, di sekolah, di gedung maupun di perkantoran. Sedangkan Wide Area Network merupakan jaringan yang digunakan untuk transmisi data antar kota, negara, maupun benua.
Kedua, yaitu perangkat jaringan. Perangkat jaringan terbagi menjadi dua, yaitu network device dan end device. Network device digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat end device agar bisa saling berkomunikasi. Contohnya yaitu seperti router, hub, switch, dan modem. Sedangkan untuk end device merupakan perangkat akhir yang menggunakan sumber daya jaringan seperti komputer, printer, smartphone, dan tablet. Perangkat end device juga dikenal sebagai host dan digunakan untuk mengirim dan menerima data dalam sebuah jaringan. Yang ketiga yaitu mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan adalah bagaimana perangkat-perangkat bisa saling terhubung dengan struktur tertentu dan bagaimana aliran data atau informasi tersebut bisa terdistribusi. Kemudian di sini ada beberapa jenis topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi bus. Jadi perangkat terhubung ke kabel utama atau backbone. Kenapa bisa dikatakan sebagai topologi bus? Karena di samping kanan kirinya terdapat perangkat end device yang terhubung pada kabel utama atau backbone. Jenis topologi jaringan yang kedua yaitu adalah topologi ring. Dia merupakan topologi yang membentuk lingkaran seperti cincin yang di setiap sisinya terdapat perangkat end device yang saling terhubung. Pada topologi ring, data dikirim ke semua perangkat yang dilewatinya sebelum sampai ke tujuan. Jenis topologi yang ketiga ada topologi star. Pada topologi ini, data langsung dikirimkan dari perangkat pusat ke perangkat tujuan. Di sini perangkat pusatnya yaitu seperti network device dan perangkat tujuannya yaitu end device. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya secara langsung. Selanjutnya yaitu topologi tree. Topologi tree terdiri dari beberapa tingkatan, di mana setiap tingkatannya sama seperti topologi start yang terhubung dari network device ke end device secara langsung. Sedangkan untuk topologi hybrid merupakan topologi dari kombinasi antara dua atau lebih jenis topologi. Di sini contohnya ada topologi ring dan juga topologi star yang digabungkan. Demikian mengenai jenis-jenis topologi. Sekarang kita beralih ke Cisco Packet Tracer. Apa itu Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer merupakan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membuat jaringan secara virtual di laptop atau komputer masing-masing. Nah, Cisco Packet Tracer di dalamnya terdapat berbagai macam perangkat yang bisa kita gunakan untuk membuat jaringan, baik itu jaringan dalam jangkauan besar maupun jangkauan kecil. Cisco Packet Tracer ini bisa digunakan secara gratis dan sangat berguna untuk kita, para pelajar tentunya, khususnya untuk belajar membuat jaringan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan contoh jaringan yang sudah dibuat di Cisco Packet Tracer. Baik, jadi ini adalah contoh dari jaringan yang sudah dibuat di Cisco Packet Tracer.
Adapun untuk membuat jaringan ini ada tahapan-tahapannya yang harus dilakukan. Tahapan pertama yaitu menambahkan end device dan juga network device. Di sini pada lantai 1 terdapat satu buah network device, yaitu network device di sini yaitu satu buah switch dan ada 8 buah end device atau host yaitu komputer. Untuk di lantai 2-nya terdapat 2 buah network device yaitu satu buah switch dan satu buah access point. Untuk end device atau host ada 6 buah laptop yang terhubung ke access point. Keenam perangkat end device ini terhubung ke access point secara wireless atau tanpa kabel. Dan yang terakhir, pada lantai 3 terdapat 3 buah network device dan 3 buah end device. Jadi, end device ini berupa server, ada file server, web app server, dan juga database server. Sementara network device ada main switch, ada router, dan juga cloud internet service provider. Langkah selanjutnya untuk membuat jaringan, yaitu adalah konfigurasi. Apa saja yang perlu kita konfigurasi? Yaitu yang pertama kita mengkonfigurasi router pada lantai 3, kemudian switch atau main switch, dan selanjutnya kita konfigurasi distribution switch yang ada pada lantai 2, selanjutnya access point, dan distribution switch pada lantai 1, terakhir konfigurasi server yang ada pada lantai 3. Setelah semua tahap sudah dilakukan, langkah selanjutnya kita akan mentes apakah jaringan ini bisa digunakan dengan cara memping salah satu perangkat end device pada jaringan. Langsung saja di sini saya akan mencoba ping laptop 1 ke laptop 2. Sebelumnya, kita harus mengetahui IP address yang terdapat pada laptop yang ingin dituju. 172.16.0.105. Oke, jadi cara mentestingnya yaitu klik pada laptop 1 ini, kemudian klik desktop, dan command prompt, langsung saja ketik ping dan IP address yang ingin dituju. 172.16.0.105. Jika sudah seperti ini, klik enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini artinya testing telah berhasil dilakukan dan perangkat-perangkat yang ada pada jaringan sudah bisa terhubung. Demikian materi mengenai simulasi jaringan pada Cisco Packet Tracer. Jadi kesimpulannya di sini adalah jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang terhubung menggunakan media transmisi, baik itu nirkabel maupun dengan kabel, dengan tujuan untuk saling berkomunikasi atau bertukar data. Nah, pada konfigurasi sebuah jaringan diperlukan pemberian alamat IP. Pemberian alamat IP sendiri terdapat fitur otomatis, yaitu disebut dengan DHCP atau singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol.
Dengan DHCP ini, pemberian alamat IP bisa dilakukan secara otomatis dan tidak perlu memberikan satu persatu ke semua perangkat. Dan yang terakhir yaitu aplikasi atau perangkat lunak Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer merupakan aplikasi yang mendukung untuk pembuatan jaringan secara virtual dan gratis. Materi selanjutnya yaitu tentang Linux Server Ubuntu. Uh, Sebelum mengenal lebih lanjut tentang apa itu Linux Server Ubuntu, terutama kita kenali dulu apa itu sistem operasi. Jadi, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang membantu pengguna atau user untuk berinteraksi dan mengenali komputer, atau sebaliknya. Pada sistem operasi juga terdapat banyak sekali layanan yang mendukung jalannya suatu komputer. Di antaranya yaitu mengolah sumber daya, dia juga menyediakan interface, menyediakan manajemen file, menjadwalkan tugas, fitur keamanan, manajemen perangkat keras, dan manajemen jaringan. Tentunya masih banyak lagi tugas-tugas sistem operasi yang tidak bisa saya sebutkan di sini satu persatu. Kedua, yaitu Linux Ubuntu Server. Jadi Linux Ubuntu Server ini termasuk sistem operasi yang dirancang khusus untuk mengelola suatu server. Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki sistem operasi Linux Ubuntu Server ini. Yang pertama, dia memiliki kestabilan dan keamanan yang tinggi, kemudian mudah digunakan, kompatibel dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, gratis, dan open source. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai VirtualBox. Jika kita membahas tentang sistem operasi, maka tidak bisa dipungkiri bahwa VirtualBox ini sangat dibutuhkan ya untuk mempelajari dan mengenal berbagai sistem operasi. Jadi, VirtualBox sendiri merupakan perangkat lunak yang dapat menjalankan sistem operasi lain secara virtual. Beberapa kegunaan dari VirtualBox antara lain untuk belajar mengenal sistem operasi, uji coba pengembangan suatu aplikasi, dan menguji keamanan suatu jaringan. Baik, langsung saja di sini kita klik New. Ketikkan nama operasi sistemnya. Di sini saya akan tuliskan Ubuntu Server. Lalu pilih type-nya yaitu Linux dan versinya Ubuntu 64-bit. Untuk bagian hardware, set CPU menjadi 2. Untuk bagian hard disk-nya menjadi 30 GB. Dan klik Finish. Setelah itu, jika sudah, kita klik Setting. Lalu bagian storage, kita masukkan file ISO yang sudah di-download di bagian sini. Klik disk, icon disk ini, lalu pilih filenya, kemudian klik OK. Nah, pengaturan yang kedua yaitu di network-nya. Bagian
adaptornya itu kita pilih yang bridge, kemudian uh, promiscuous mode-nya itu allow all, dan kita klik OK. Jika pengaturannya sudah selesai, maka kita klik Start, Normal Start. Nah, jadi itulah cara membuat virtual machine di VirtualBox. Dan ini kita akan tunggu hingga ke proses selanjutnya. Ya, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita tunggu saja. Nah, di sini kita akan masuk ke proses instalasi Linux Ubuntu Server. Di sini kita akan pilih bahasa, yaitu bahasa Inggris. Lalu klik Enter. Kemudian Continue without updating. Kemudian klik Done. Kemudian ini juga klik Done, Enter. Lalu network connection-nya. Ini klik Done. Proxy address kita lewatkan saja. Mirror address, klik Done juga. Kemudian pilih use an entire disk. Kemudian klik Done. Ini storage configuration-nya. Done. Lalu continue. Nah, ini adalah profile setup. Jadi kita mengatur profile Ubuntu server kita, masukkan nama dan username-nya. Di sini saya akan memasukkan Nabila. Nah, kemudian klik Done. Lalu upgrade to Ubuntu Pro, skip for now, continue. Nah, ini install OpenSSH server. Klik spasi. Ini artinya kita akan menginstal OpenSSH server package. Lalu klik Done. Di sini langsung saja kita lewati. Nah, kemudian proses instalasi sedang dilakukan. Kita tunggu saja. Setelah install complete seperti ini, kita klik Reboot Now. Jika sudah terinstall, maka kita akan dibawa ke halaman login. Ini kita masukkan username dan passwordnya. Nah, ini sudah berhasil login ke server kita. Kemudian step selanjutnya kita akan testing. Pertama kita buka CMD di bawaan laptop kita. Kemudian masukkan ping, lalu masukkan IP address yang ini 192.168.
titik 213 titik 68. Lalu enter. Kalau sudah seperti ini artinya kita berhasil memping. Kemudian step selanjutnya yaitu kita akan testing lagi menggunakan OpenSSH. Pertama, buka aplikasi PATI yang sudah di-download. Kemudian masukkan IP address server kita yaitu 192.168.213.68. Nah, sini klik open, lalu accept. Nah, ini adalah menu login, jadi kita klikkan username dan password. Nah, setelah itu, setelah kita berhasil login, maka kita bisa memberikan perintah pada PATI ini, pada aplikasi ini, misalkan perintahnya reboot ya. Super user do artinya passwordnya masukkan, lalu reboot. Nah, bisa dilihat di sini server kita sudah bisa diakses dari jarak jauh seperti itu. Demikian materi tentang instalasi Linux Ubuntu Server, dan selanjutnya kita akan membahas tentang instalasi web server pada Linux. Baik, ini merupakan pembahasan yang terakhir, yaitu tentang web server Linux Ubuntu. Mulai dari pengertian web server, jadi web server merupakan perangkat lunak yang menerima request dari klien dan mengirimkan informasi yang diminta. Seperti yang kita ketahui, ketika kita mengakses suatu web, itu artinya kita meminta atau merequest suatu permintaan. Dan tujuan web server ini adalah memberikan informasi yang kita minta. Jadi di sini terdapat poin kedua yaitu menyajikan halaman web melalui HTTP atau singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Dan untuk poin ketiga, web server bisa digunakan sebagai jembatan antara pengguna dan konten web yang disimpan di server. Poin keempat yaitu dapat menangani banyak permintaan secara bersamaan. Jadi untuk Linux Ubuntu Server sendiri memiliki banyak fitur atau alat bantu untuk menjalankan dan mengelola server. Salah satunya yaitu untuk database. Database di sini adalah suatu layanan untuk menyimpan dan mengelola sebuah data. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai aplikasi pendukung web server. Nah, yang pertama ada Apache Web Server. Apache Web Server adalah suatu aplikasi yang menyediakan layanan web di internet. Untuk bahasa pemrograman yang didukung pada Apache Web Server ini ada PHP, Perl, dan juga Python.
Dengan Apache Web Server, kita bisa mengelola dan memantau situs web kita dengan lebih mudah. Selanjutnya, aplikasi pendukung web server yang kedua ada DBMS MariaDB. Jadi, ini singkatan dari Database Management System yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data pada basis data. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu ada PHP Dia digunakan untuk mengelola basis data melalui antarmuka web. Dengan aplikasi PHP ini tentunya kita bisa membuat, mengedit, menghapus basis data pada data yang kita miliki. Selanjutnya ada aplikasi Webmin. Dia digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola server secara grafis. Aplikasi Webmin ini mencangkup berbagai fitur seperti pengelolaan pengguna, pengaturan firewall, konfigurasi jaringan, manajemen paket, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini ada Certbot, yang dimana dia digunakan untuk mengamankan koneksi antara server web dan pengguna. Dan yang terakhir yaitu Firewall. Dia merupakan aplikasi yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari serangan luar. Firewall juga dapat mengontrol dan membatasi lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Nah, baik, kita kembali lagi di uh, web server kita. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan aplikasi pendukung web server. Yang pertama yaitu kita akan menginstal Apache Web Server. Caranya adalah di sini kita sudah login di OpenSSH atau PATI-nya. Kemudian kita ketik perintah sudo apt update seperti ini, kemudian di enter. Ya sudah, selanjutnya kita ketikkan perintah sudo apt Apache seperti ini, kemudian klik enter. Tunggu hingga proses selesai. Baik, jika sudah seperti ini, maka kita akan mengecek apakah Apache ini sudah bisa berjalan. Cara mengeceknya yaitu ketikkan perintah Baik, perintah selanjutnya yaitu systemctl. Nah, jika sudah tertera aktif, berarti aplikasi Apache tersebut sudah bisa berjalan. Dan untuk memastikan, kita akan mengecek apakah IP address-nya sama dengan web server kita. Ketikkan perintah ipadr. Di sini sudah tertera 192.168.13.68 ini sama persis ya. Baik, selanjutnya kita akan
tes lagi apakah Apache tersebut benar-benar bisa berjalan, yaitu dengan cara membuka browser lalu kita mengakses uh, kita ketikkan IP address yang ada pada web server kita. Nah, ya sudah seperti ini, maka Apache telah berhasil diinstal. Langkah selanjutnya yaitu menginstal DBMS MariaDB. Baik, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita akan menginstal widget Nano terlebih dahulu untuk memudahkan dalam konfigurasi. Seperti ini perintahnya. Masukkan password. Kemudian di sini sudah berhasil ya, Nano is already the newest version dan widget juga sudah terinstall. Untuk menginstal MariaDB, kita ketik perintah. Nah, jadi pada tutorial di samping ini memudahkan kita dalam menginstal aplikasi-aplikasi pendukung untuk mengelola web server. Nah, pertama ketikkan perintah sudo pt update. Kemudian masukkan perintah yang kedua ini yaitu sudo pt install MariaDB server MariaDB client. Kita tambahkan perintah -y untuk melewati konfirmasi penginstalan lalu enter. Baik, kita akan memasukkan perintah yang kedua di sini. Sudo update MariaDB masukkan Y. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita akan cek status service MariaDB server. Ketikkan systemctl status MySQL. Ini juga sudah aktif, ya sudah berjalan, artinya sekarang kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu setting password root MariaDB. Nah, untuk perintahnya ini
sudo MariaDB secure installation. Jadi kita pastikan perintahnya tidak typo. Kita akan setting password di sini. Setelah itu di sini kita klik Y, change root password itu Y juga. Kemudian new passwordnya adalah baik. Sekarang remove anonymous user, klik Y juga. Disallow root login remotely itu Y, artinya kita tidak bisa login jarak jauh. Kemudian remove test database and access to it, Y juga. Reload privileged tables now, itu load. Tuh, jadi di sini password dari MariaDB kita sudah diubah, hasil diubah. Jika sudah, kita akan tes apakah username dan password sudah bisa sudah sesuai dengan yang tadi kita konfigurasi. Jadi di sini MySQL username, ini password. Nah, untuk passwordnya, masukkan password yang baru tadi kita setting. Nah, baik, ini artinya kita sudah berhasil login ke MariaDB. Nah, untuk step 3 kita akan menginstal PHP MyAdmin, aplikasi pengelola web server lainnya. Namun, sebelum itu kita akan install PHP package-nya terlebih dahulu. Jadi, ini adalah perintah untuk menginstal PHP package. Baik, inilah perintah untuk menginstal PHP package. Langsung saja kita klik enter. Nah, jika perintah ini sudah dimasukkan, maka kita lanjut menginstal package PHP lainnya. Sudo pt get. Kemudian bagian ini kita copy paste dalam sini. Lalu enter.
Baik, ini artinya PHP package sudah berhasil diinstal dan kita akan coba mengecek versi PHP dengan perintah seperti ini. Nah, di sini tertera versi 8.1.2. Sekarang kita akan konfigurasi untuk mengetes apakah PHP modul berjalan dengan baik. Pertama, kita akan membuat file yang bernama info.php di dalam folder tersebut. Nah, kita akan dialihkan ke halaman seperti ini, yaitu di sini kita bisa menuliskan script ya. Sedangkan script di sini adalah berfungsi untuk menampilkan modul PHP pada server. Lalu kita klik. Selanjutnya untuk menyimpan script ini, kita klik Ctrl X. Save modified buffer, Y, lalu Enter. Ya sudah, kita akan akses modul melalui browser kita, ketikkan IP address, slice info.php, lalu Enter. Nah, ini artinya modul dari PHP sudah bisa dilihat. Baik, aplikasi pendukung untuk mengelola web server yang selanjutnya yaitu adalah PHP MyAdmin. Nah, untuk menginstalnya, kita akan menuliskan perintah sudo apt get, merupakan perintahnya. Kita akan copy, paste dalam sini, lalu klik enter. Nah, ini tekan Y, dan proses instalasi PHP MyAdmin sedang berjalan. Baik, ini kita akan mengkonfigurasi PHP MyAdmin-nya, yaitu pertama pada Apache ini, Apache 2 kita klik bintang dengan cara spasi, lalu enter. Kemudian di sini kita pilih yes, enter, dan masukkan password untuk PHP MyAdmin. Lalu klik OK. Untuk
konfirmasi passwordnya, klik lagi, ketikkan lagi. Ya, baik. Kita akan hmm, tes login ke phpMyAdmin-nya dengan cara seperti ini. Buka browser, lalu ketikkan IP address pada web server kalian. Slice phpMyAdmin dan enter. Kita akan dialihkan ke menu login. Masukkan username kita. Username-nya adalah root. Password-nya lalu go. Beginilah tampilan dari phpMyAdmin. Baik, untuk aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi Webmin. Aplikasi Webmin ini berguna untuk memudahkan kita dalam menambahkan user, kemudian untuk file sharing, dan juga pengaturan lainnya. Untuk menginstalnya, ketik seperti biasa sudo apt get. Baik, pertama-tama kita akan menambahkan uh, uh, konfigurasi ini pada file source list di paste saja. Ini merupakan script yang ada pada file source list. Kita tambahkan repository admin di sini. Kemudian kita save dengan Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita akan menginstal key dengan perintah berikut. Lalu kita masukkan setelah ini baru kita bisa menginstal aplikasi Webmin-nya. Jadi perintahnya adalah pt klik enter. Nah, sini klik Y, lalu seperti biasa kita akan cek status Webmin apakah sudah berjalan atau belum. Perintahnya yaitu, jadi kita akan masukkan perintah ini, artinya Webmin-nya sudah bisa berjalan dengan baik. Lalu kita akan
Di sini kita akan coba mengakses webmin dari browser kita. Jadi caranya adalah seperti ini. Masukkan IP address, web server, lalu ini merupakan portnya. Jika muncul seperti ini, maka kita continue saja. Ini sudah ada loginnya. Untuk username dan passwordnya itu sama seperti pada web server kita. Dan sign in. Ini adalah tampilan dari webmin itu sendiri. Selanjutnya kita akan install Certboard. Jadi aplikasi Certboard ini sendiri mendukung sertifikasi SSL atau Secure Socket Layer, yaitu untuk melindungi data kita pada web. Langsung saja untuk tutorialnya, masukkan perintah ini, lalu ya tunggu saja hingga prosesnya selesai. Ya sudah, kita akan menambahkan aplikasi pendukung lainnya untuk web server kita. Nah, additional software ini merupakan aplikasi untuk antivirus. Jadi dia bisa mendeteksi semua virus yang masuk ke web server kita dan mengecek setiap 5 jam sekali. Itu. Jadi aplikasi ini juga open source, alias gratis. Baik, jadi untuk membuka akses port, kita akan ketikkan perintah seperti ini. Ini portnya itu belum aktif, jadi kita masukkan perintah ini agar portnya aktif. Jadi port 22 itu untuk SSH, port 80 untuk HTTPS, port 3306 untuk DBMS MariaDB, dan port ini untuk webmin.
Jika sudah selesai, kita akan mengaktifkan service firewall dengan perintah sudo enable. Dan kita y, lalu ini ada keterangan firewall is active and enable on system startup. Sedangkan untuk mencek apakah dia benar-benar aktif, yaitu perintahnya adalah restart. Nah, sini baik di sini sudah aksesnya itu sudah diizinkan. Untuk yang terakhir, kita akan setting time zone-nya. Jadi ini adalah perintah untuk mengatur zona waktu. Kemudian kita cek zona waktu yang terdapat di sini. Ini ada listnya. Lalu kita cek time date. Baik, ini tanggal sekarang dan waktu sekarang. Sekian video mengenai review materi praktikum jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.